Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, salamun ala man ittaba'al huda, salamun ala man ittaba'a rusyda. Amma ba'du, fa ya ayyuhas sadatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Asmal Mai, MAG, selaku pengampu mata pelajaran pemikiran pendidikan Islam program Pasca Sarjana UIN Suska, dan yang sangat saya muliakan seluruh rekan-rekan perkuliahan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang seorang tokoh yang sangat terkemuka, terkhusus dalam pemikiran-pemikirannya yang ia lontarkan tentang pendidikan Islam. Beliau adalah Ibnu Khaldun, Abdurrahman Ibnu Khaldun. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebenarnya penjelasan tentang Ibnu Khaldun secara rinci itu sangat panjang sekali. Teman-teman bisa langsung merujuk kepada kitab-kitab induk yang langsung ia karang, atau nanti bisa langsung lihat makalah saya yang akan insya Allah saya cantumkan di deskripsi video ini. Baik, ada dua hal yang akan saya bahas pada pembelajaran kali ini. Pada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan Islam. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibnu Khaldun ini adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat karismatik, multi keilmuan. Beliau adalah seorang yang filsuf, seorang ilmuwan yang sangat religius, seorang sejarawan. Pengetahuannya tentang historiografi, sosiologi, pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya menunjukkan bahwasanya ia adalah ilmuwan yang sangat intelek dan multi keilmuan. Dan karena keilmuannya tersebutlah ia menjadi seorang ilmuwan, seorang yang berilmu yang sangat tersohor baik di timur maupun di barat. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun bin Muhammad bin Muhammad. Kakeknya yang bernama Muhammad adalah seorang yang banyak berkecimpung dalam dunia politik, meskipun pada akhir hidupnya ia melepaskan diri dari politik dan lebih fokus dalam ilmu agama. Sedangkan ayahnya, teman-teman sekalian, adalah seorang yang agamis, religius, dan ia banyak menulis dan mengarang dan sebagai guru besar dalam keilmuan bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sehingga dari keluarga yang seperti inilah lahirlah sosok seorang Ibnu Khaldun, Abdurrahman Ibnu Khaldun bin Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 732 Hijriah di Tunisia. Sedangkan kematiannya adalah tahun 808 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 26 Ramadan. Kematiannya secara mendadak ketika ia masih menjabat sebagai hakim agung di Mesir ketika itu pada mazhab Maliki. Teman-teman sekalian, kisah perjalanan Ibnu Khaldun terangkum dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Ini adalah kitab yang Masya Allah, kitab salah satu kitab tertua yang membahas tentang autobiografi seseorang. Bagaimana ia menulis riwayat hidupnya dari ia pertama kali dilahirkan, atau bahkan dari pertama kali bagaimana nenek moyangnya dulu hijrah dari Yaman di Hadramaut ketika itu pindah ke Andalusia sehingga keturunannya ketika itu disebut dengan Khaldun, Banu Khaldun, karena kakeknya yang awal bernama Khalid bin Utsman, hingga akhir kematian ia ketika ia meninggal di Mesir ketika itu. Jadi ini adalah kitab yang sangat bagus. Ia juga memiliki kitab-kitab yang lain yang sangat tersohor. Di antara kitab yang sangat tersohor, yang sangat bagus juga yang kitab yang berjudul Al-Muqaddimah dan Al-Ibar, di mana Al-Muqaddimah ini adalah pendahuluan atau kata pengantar dari kitab aslinya, yaitu kitab induknya, yaitu Al-Ibar. Di mana bila mana kita bandingkan sebenarnya
kitab Al-Iqbar ini ya lebih tersohor dibandingkan kitab Muqaddimah ini lebih tersohor dibandingkan kitab Al-Iqbar ya, karena di dalam kitab Muqaddimah ini membahas tentang kritik-kritikan Ibnu Khaldun tentang bagaimana cara penulisan sejarah, di mana Ibnu Khaldun menterkaitkan antara sosiologi dengan pembelajaran sejarah. Ia juga menuliskan tentang pemikiran-pemikirannya tentang politik, tentang ekonomi, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Berikutlah itu adalah kisah tentang Ibnu Khaldun, ya di mana ya dalam masa hidupnya beliau melalang buana dari Afrika Utara sampai ke Andalusia dan sempat menjabat beberapa kedudukan ya, beberapa jabatan-jabatan di pemerintahan yang ada di Afrika dan juga Andalusia, terkhusus di Maroko dan juga di Granada dan juga Mesir. Ya. Meskipun pada akhir hidupnya Ibnu Khaldun berkhalwat ya, keluar dari perpolitikan dan mengkhususkan dirinya selama 5 tahun ya untuk menulis ya, hingga lahirlah kitab ya yang begitu besar tadi yang kita sebutkan ya, 3 kitab yang begitu Masya Allah, yaitu kitab Al-Muqaddimah, kemudian Al-Iqbar, dan juga At-Ta'rif bi Ibni Khaldun. Lalu bagaimana tentang ya gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam itu sendiri, teman-teman? Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila mana kita membahas tentang pendidikan, ya, gagasan-gagasan pendidikan Ibnu Khaldun, maka ini semua terangkum dalam kitab Al-Muqaddimah. Antum semua bisa baca ya secara khusus ya tentang pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan di dalam kitab Al-Muqaddimah ya. Adapun saya di sini akan menjelaskan secara ringkas ya 6 ya kesimpulan tentang apa itu sih pendidikan Islam yang diajukan oleh Ibnu Khaldun itu sendiri. Yang pertama teman-teman ya tentang hakikat manusia ya, di mana Ibnu Khaldun beranggapan bahwasanya manusia ini adalah seorang makhluk yang berpikir ya. Selain itu ya, selain manusia sebagai makhluk yang berpikir, manusia juga adalah seorang khalifah di muka bumi ini, di mana seorang khalifah ini memiliki ya tugas untuk mengatur dunia ya. Ia juga sebagai seorang hamba untuk Allah Tabaraka wa taala, di mana manusia juga memiliki kepribadian, di mana Ibnu Khaldun menyebutkan bahwasanya manusia memiliki 3 kepribadian, yaitu yang pertama adalah kepribadian nafs, jiwa, kemudian kepribadian jasad, dan kepribadian ruh, di mana intinya bahwasanya hakikat manusia selain ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga memiliki tugas untuk mengatur kehidupan dunia. Ini adalah pendapat pertama Ibnu Khaldun, pemikiran pertama Ibnu Khaldun tentang hakikat manusia. Kemudian yang kedua tentang tujuan pendidikan Islam, di mana menurut Ibnu Khaldun ya, ajaran agama Islam adalah ajaran yang sangat universal lagi seimbang ya, profesional pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan apa ya yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwasanya agama Islam adalah agama yang paripurna, membahas seluruh aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Ya, bahkan Al-Qur'an sendiri tidak hanya membahas tentang permasalahan agama-agama saja. Bila mana kita mentelaah lebih dalam, mentadabburi lebih dalam masalah Al-Quran, maka kita akan dapati masalah sains dan lain sebagainya. Itu tentang tujuan pendidikan Islam yang sangat universal dan juga seimbang. Kemudian yang ketiga adalah tentang kurikulum, ya, hakikat ilmu dan kurikulum. Menurut pandangan Ibnu Khaldun bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu nakliyah, ya, di mana ilmu nakliyah adalah ilmu yang bisa diambil dari nas-nas Al-Quran maupun hadis. Di dalam sini contohnya adalah ya bagaimana keilmuan kita tentang masalah akidah, fikih, Al-Quran dan hadis, dan juga bahasa Arab. Al-Quran dan hadis saja. Kemudian yang kedua adalah keilmuan yang berkaitan dengan akliyah, ya, sesuatu yang bersifat rasional. Contohnya adalah matematika, kemudian ilmu mantik,
fisika, sains dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ilmu nakliyah. Yang ketiga adalah ilmu bahasa, ya, di mana ilmu bahasa menjadi ilmu alat yang digunakan untuk mendalami ilmu tujuan, di mana Ibnu Khaldun sebenarnya memasukkan ilmu tujuan ini ke dalam ilmu nakliyah dan juga ilmu akliyah, sedangkan ilmu bahasa Arab sebagai ilmu alat. Nah, ini adalah 3 pembagian yang diungkapkan Ibnu Khaldun tentang kurikulum dan hakikat suatu ilmu itu. Kemudian yang keempat tentang metode pendidikan. Dalam kitab Al-Muqaddimah, ya, yang dimana sebenarnya sepertiga pembahasan Al-Muqaddimah itu membahas tentang pendidikan Islam, ya. Ibnu Khaldun menyebutkan setidaknya 6 metode pendidikan. Yang pertama adalah metode hafalan, ya, di mana seorang peserta didik, ya, bisa menggunakan metode hafalan dalam belajar. Ya, contoh sederhananya adalah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal mutun-mutun untuk dapat menguasai suatu ilmu. Kemudian yang kedua adalah metode dialog, di mana seseorang peserta didik, ya, menggunakan metode munaqasyah, ya, istifsar, ya, untuk, ya, memecahkan suatu permasalahan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah metode widya wisata, di mana Ibnu Khaldun menganjurkan untuk semua peserta didik yang melakukan safar bermulazamah langsung di hadapan guru, seperti itu. Tidak mencukupkan diri dalam mentelaah buku saja, tidak mencukupkan diri mempelajari melalui internet saja, akan tetapi langsung datang ke tempat dan mempelajari ilmu langsung dari sumber pematerinya. Ya, itu adalah metode widya wisata. Kemudian yang keempat adalah metode teladan, di mana di sini Ibnu Khaldun menganjurkan bagi bahwasanya guru adalah, ya, teladan bagi peserta didiknya, ya. Dan ini sesuai dengan, ya, perkataan bahwasanya lisanul hal afdhah min lisanil maqal, bahwasanya, ya, perbuatan, ya, itu lebih jelas, lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan perkataan. Kemudian metode yang kelima adalah tikror wa tadrij, ya. Bagaimana seorang guru harus memperbanyak pengulangan dalam pembelajaran. Begitu juga santri, ya, atau peserta didik diharuskan untuk selalu memurojaah pembelajaran yang sudah ia pelajari. Dan juga tadrij, ya. Bagaimana penguasaan ilmu itu bertahap, ya, tidak langsung ke intinya, tapi memiliki tahap, ya, dari buku-buku yang kecil-kecil terlebih dahulu, ya, dari buku asas-asasnya terlebih dahulu, baru ke buku-buku intinya, buku-buku turos dan besar-besarnya. Seperti itulah, ya, tikror wa tadrij. Fa innama al-ilmu bitikror, ya, bahwasanya ilmu itu, ya, sebenarnya adalah murojaah. Dan bagaimana ilmu itu bisa tetap, ya, salah satu metodenya dengan selalu memurojaah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah metode Al-Quran, ya, di mana Ibnu Khaldun, ya, menggunakan Al-Quran sebagai metode. Maksudnya apa? Ya, bagaimana kita mendalami dan mentadabburi dan memahami Al-Quran, ya. Bagaimana kita mencari hikmah, ya, dari ilmu-ilmu hal-hal yang dibahas di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Ini adalah 6 metode yang dibahas Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Kemudian yang kelima adalah peran seorang guru dan juga peserta didik, di mana menurut Ibnu Khaldun, ya, guru selayaknya menjadi seorang teladan bagi peserta didik. Guru juga harus memiliki sikap profesional, berkompeten dan juga memiliki integritas yang sangat tinggi, ya, dalam pekerjaannya, seperti itu. Dan guru juga, ya, dibolehkan untuk mengambil upah dari hasil ia memberikan jasa menularkan ilmu kepada peserta didiknya. Kemudian begitu juga dengan peserta didik, ya, murid ataupun santri diharuskan untuk selalu memiliki sifat tawadu, rendah diri, tidak takabur terhadap ilmu yang ia miliki, terhadap wawasan yang sudah ia dapatkan, ya. Di samping itu, ya, peserta didik juga dianjurkan menjadi pribadi yang sangat optimis terhadap, ya, ilmu, ya, haus terhadap ilmu,
Ya, dan janganlah seorang peserta didik ini mendewakan logika ataupun akal. Bila mana suatu permasalahan ya, sangat bertentangan dengan logika dan tidak mungkin untuk dianalogikakan, maka ya, seorang peserta didik dilarang menggunakan logika ketika itu dan lebih mengutamakan keimanannya dibandingkan logikanya. Yaitu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah ya, peran orang tua dan juga masyarakat. Di mana Ibnu Khaldun menyebutkan bahwasanya orang tua memiliki peran yang sangat besar ya, dalam pendidikan anaknya. Bukan hanya madrasah, bukan hanya madrasah tempat ia belajar dan juga guru ya, di mana ia menimba ilmu di situ. Akan tetapi orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anaknya, di mana terjalin ya, komunikasi yang erat, ya, kritik dan saran antara guru dan juga orang tua dalam perkembangan pendidikan anaknya. Kemudian masyarakat juga memiliki peran yang begitu besar dalam pendidikan ya, Islam, pendidikan anak ya. Di mana Ibnu Khaldun ya, menyarankan agar masyarakat menjadi sumber belajar bagi anak, di mana masyarakat menciptakan lingkungan kondusif dalam pelaksanaan KBM yang bagus seperti itu. Sehingga santri, murid atau peserta didik bukan hanya belajar di madrasah saja, bukan hanya belajar di sekolah saja, bukan saja belajar dari gurunya saja, tapi bagaimana santri itu, bagaimana murid itu, peserta didik itu bisa belajar dari lingkungannya. Nah, itu kira-kira ya pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang masalah pendidikan yang dimana seluruhnya itu dibahas di dalam kitab Al-Muqaddimah. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga tidak terlalu panjang dan menjenuhkan. Untuk lebih serius, ya, untuk lebih dalam, ya, antum semua dan antuna bisa membahasnya secara lebih detail di kitab Al-Muqaddimah yang dikarang Ibnu Khaldun dan juga Al-Ibar, dan juga tentang biografinya di kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Ya, antum bisa cari di website, ya, tersebar dalam bentuk PDF atau bisa langsung dibeli. Atau antum juga bisa langsung membacanya di makalah yang saya tulis di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.